Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan nikmatnya sehingga kita bisa bertemu secara virtual pada malam hari ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas suatu topik yaitu peranan TIK pada bidang transportasi. Kami dari kelompok 5 kelas 8E beranggotakan saya Padantiani Priandra nomor absen 22, teman saya Nadia Lailatul Mubarokah nomor absen 21, Pramudia Arya Yudhistira nomor absen 23, Prayatama Andriat Moko nomor absen 24, dan terakhir Hardian Ahmad Nadif nomor absen 25. Sebelum kita membahas topik kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Hardian Ahmad Nadif. Tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Radian Ahmad Nadif, nomor absen 25. Saya akan melanjutkan presentasi ini mengenai peranan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi di bidang transportasi. Sebelum itu, apakah kalian tahu pengertian TIK dan transportasi? Mari kita simak berikut. Pengertian TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media. Lalu, apa yang dimaksud dengan transportasi? Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terdapat 5 unsur utama transportasi, yaitu sebagai berikut. 5 unsur utama transportasi yaitu 1. Manusia yang memerlukan transportasi. 2. Barang yang dibutuhkan manusia. 3. Kendaraan adalah sarana untuk transportasi. 4. Jalan adalah prasarana untuk transportasi. 5. Organisasi untuk pengelola kegiatan transportasi. Selain itu, transportasi sendiri dibagi menjadi 3. Adapun beberapa jenis dan contoh alat transportasi adalah sebagai berikut. Transportasi darat, contohnya mobil, sepeda, delman, dan lain-lain. Nomor 2, transportasi udara, contohnya pesawat, helikopter, dan sebagainya. Nomor 3, transportasi laut, contohnya kapal, kapal selam, kapal feri, dan lain sebagainya. Lalu manfaat TIK pada bidang transportasi itu apa saja? Ada banyak manfaat TIK pada bidang transportasi dalam jenis-jenisnya. 1. Transportasi darat. Pengaturan lalu lintas kereta menggunakan sistem komputer untuk menentukan jalur yang harus dilalui. Traffic light menggunakan sistem komputer untuk membantu mengatur lalu lintas di jalan. Nomor 2, transportasi laut. Kapal dikendalikan oleh mesin yang menggunakan sistem komputer, sistem navigasi di dalam komputer. Sistem navigasi di dalam kapal membantu mengarahkan jalannya kapal. Nomor 3, transportasi udara. Sistem komputer yang ada di ruang pilot digunakan untuk mengendalikan pesawat secara otomatis. Dipersilakan untuk Mas Yudis untuk melanjutkan materi yang saya presentasikan ini. Assalamualaikum, nama saya Pramudia Arya Yudhistira. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Hardian Ahmad Nadif. Dampak positif dan negatif dari peranan TIK di bidang transportasi. Dampak positifnya yaitu mempermudah dan mempercepat manusia berpergian menjadi suatu peluang usaha, mempermudah suatu negara bekerja sama dengan negara lain, akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru, perjalanan lebih efisien. Dampak negatifnya merusak alam, meningkatkan terjadinya kecelakaan, menyebabkan kemacetan, dan merusak kesehatan.
Untuk Mas Prayat dipersilahkan untuk melanjutkan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yudis. Langkah untuk meningkatkan dampak positif transportasi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan teknologi. Dua, menyediakan akses informasi yang memadai untuk seluruh masyarakat. Tiga, membuat serta mengembangkan sistem yang bisa dijangkau dan digunakan masyarakat. Empat, mengembangkan kemampuan masyarakat melalui berbagai pelatihan. Lima, melakukan perawatan secara berkala terhadap sarana prasarana teknologi. Langkah untuk menekan dampak negatif transportasi. Yang pertama, membuat akses jalan alternatif agar pengemudi mencapai tempat tujuan dengan lebih cepat. Dua, mengurangi penggunaan transportasi dan meningkatkan penggunaan transportasi umum. Tiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Empat, berjalan kaki atau mengendarai sepeda ketika jarak tujuan dekat. Lima, mengadakan sistem bus rapid transit. Untuk Mas Libres, dilanjutkan presentasi dari saya. Baik, terima kasih untuk bantuannya. Kesimpulannya, transportasi merupakan kegiatan pokok yang dilakukan sehari-hari oleh manusia. Definisi transportasi tersebut merupakan kegiatan memindahkan penumpang. Sistem transportasi tersebut terdiri dari penumpang, kendaraan, jalan, terminal, dan organisasi. Sedangkan dalam manajemen transportasi kota masih diperlukan perancangan yang lebih lanjut, namun sudah mengadakan sistem Bus Rapid Transit atau BRT yang berguna untuk mengatasi permasalahan banyaknya penggunaan kendaraan pribadi. Dengan permasalahan tersebut dapat menimbulkan kepadatan lalu lintas di kota. BRT merupakan golongan angkutan umum yang merupakan infrastruktur dasar yang berpengaruh pada pengembangan sebuah kota. Pengembangan tersebut membutuhkan biaya yang cukup tinggi, sehingga diperlukan keterlibatan masyarakat dalam pembenahan reinfrastruktur kota. Baik, terima kasih. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.